Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farizi Kadri Putra, nomor absen 1. Saya akan menjelaskan tentang elektrolisis CuSO4 dengan menggunakan karbon sebagai anoda dan tembaga sebagai katoda. Nah, untuk elektrolisis itu sendiri adalah proses penguraian senyawa menjadi unsur-unsurnya dengan menggunakan arus listrik. Nah, salah satu contoh reaksi elektrolisis yaitu elektrolisis larutan tembaga 2 atau sulfat atau CuSO4 menggunakan elektroda karbon sebagai anoda dan tembaga sebagai katoda. Nah, untuk proses elektrolisis CuSO4 ini, CuSO4 itu adalah garam yang larut dalam air yang menghasilkan ion Cu2+ atau ion tembaga dan SO4 2- atau ion sulfat. Proses elektrolisis ini biasanya dilakukan dalam larutan CuSO4 di mana dua elektroda yaitu anoda atau kutub positif dan katoda atau kutub negatif. Nah, untuk elektroda ada dua yang saya sebutkan tadi, yaitu anoda dan katoda. Untuk anoda itu adalah elektroda positif atau tempat oksidasi terjadi. Nah, dalam eksperimen ini anoda terbuat dari karbon. Yang kedua ada katoda. Nah, yang katoda adalah elektroda negatif, tempat reduksi terjadi. Dalam eksperimen ini, katoda terbuat dari tembaga. Reaksi pada anoda atau oksidasi. Nah, anoda adalah tempat terjadinya oksidasi, di mana ion atau atom kehilangan elektron. Dalam elektrolisis CuSO4, ion tembaga atau Cu2+ di dalam larutan akan bergerak menuju katoda. Tetapi pada anoda yang terbuat dari karbon, proses oksidasi terjadi pada molekul air yang menghasilkan gas oksigen. Nah, untuk reaksi oksida pada anoda adalah seperti ini. Ya. Gas oksigen atau O2 akan terlepas di permukaan anoda. Reaksi ini terjadi karena air yang berada di sekitar anoda terurai menjadi gas oksigen dan ion hidrogen atau H+ dan juga menjadi elektron. Reaksi pada katoda atau reduksi. Katoda adalah tempat terjadinya reduksi, di mana ion atau atom memperoleh elektron. Dalam larutan CuSO4, ion Cu2+ akan bergerak menuju katoda dan menerima elektron untuk menjadi tembaga logam. Nah, seperti ini ya. Seperti ini reaksinya. Dengan demikian, pada katoda, tembaga logam atau Cu akan terdeposit atau menempel pada permukaan katoda. Nah, untuk eksperimen kali ini, katodanya terbuat dari tembaga. Maka, tembaga yang telah terdeposit akan menambah lapisan tembaga pada katoda dan juga menambah berat pada katoda. Nah, untuk proses elektrolisis secara umum ya. Secara umum, ketika arus listrik mengalir melalui larutan CuSO4, ion-ion dalam larutan akan bergerak menuju elektroda yang sesuai. Di katoda, ion Cu2+ menerima elektron dan terreduksi menjadi tembaga logam. Sedangkan di anoda, air terurai menjadi gas oksigen dan juga ion H+. Secara umum, ada dua reaksi utama dalam elektrolisis. Yang pertama, yang saya sebutkan tadi, anoda atau tempat terjadinya oksidasi, dan juga katoda, tempat terjadinya reduksi. Untuk durasi proses elektrolisis ini akan berlangsung selama arus listrik diberikan dalam larutan CuSO4. Nah, lama proses itu tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, kuat arus listrik. Semakin kuat arus listrik, maka semakin cepat ion Cu2+ akan tereduksi di katoda dan semakin banyak oksigen yang terbentuk di anoda. Yang kedua adalah konsentrasi larutan CuSO4. Semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak ion tembaga yang tersedia untuk reduksi. Yang terakhir atau ketiga, luas permukaan elektroda. Nah, dengan elektroda yang luas, maka memungkinkan proses elektrolisis menjadi lebih efisien karena lebih banyak area yang terlibat dalam reaksi. Nah, efek jangka panjang dari elektrolisis. Yang pertama, penumpukan tembaga di katoda. Nah, tembaga logam yang terdeposit akan membentuk lapisan-lapisan tembaga di katoda. Jika katoda terbuat dari logam atau terbuat dari tembaga, maka lapisan tembaga yang terdeposit akan menambah berat katoda. Yang kedua, ada pengurangan konsentrasi ion Cu2+.
dalam larutan. Nah, sering berjalannya waktu, konsentrasi ion Cu2+ dalam larutan CuSO4 akan berkurang karena ion-ion tersebut direduksi di katoda dan terdeposit sebagai tembaga. Yang ketiga, kualitas anoda. Jika anoda yang digunakan bukanlah elektroda inerte atau seperti karbon, maka akan terjadi perubahan pada anoda. Namun dalam kasus ini atau pada praktikum kali ini, karena anodanya terbuat dari karbon, maka anoda akan tetap stabil dan tidak berkurang secara signifikan selama elektrolisis berlangsung. Nah, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.